Shalom, Jemaat Gajah Ketapang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan dan penyertaan yang Kau nyatakan bagi kami setiap waktu. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus ke dalam setiap hati kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Menarik kita perhatikan ayat yang pertama, penulis Amsal menggunakan sapaan anakku saat memberikan nasihat. Ini adalah sebuah gaya yang sangat umum dalam kitab hikmat, yaitu gaya seorang ayah yang mengajar anaknya. Tentu anak di sini bukan hanya dalam artian biologis, melainkan siapa saja yang mau membuka hati untuk dididik dan dibentuk. Kita diajak untuk menempatkan diri sebagai seorang yang rendah hati dan mau belajar, terutama mengenai satu hal penting, yaitu hikmat. Ayat 1 mengajarkan kepada kita bahwa hikmat harus diterima dan disimpan. Hari ini hampir semua orang punya akses ke Alkitab, baik secara fisik maupun di smartphone kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menerima dan menyimpan firman itu di dalam hati kita? Hikmat Tuhan tidak ujuk-ujuk ada hanya karena kita sudah lama menjadi Kristen atau rajin mendengar khotbah. Hikmat muncul ketika kita membuka hati terhadap firman Tuhan, menyimpannya dan melakukannya setiap hari. Seringkali kita berdalih, saya sibuk, terlalu banyak kerjaan, gak ada waktu untuk baca Alkitab. Ya, hidup akan selalu mendesak kita untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk selalu mencuri perhatian kita daripada Tuhan. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah seperti ranting pohon yang tidak bisa hidup apalagi berbuah jika kita tidak melekat kepada pokok pohonnya, maka mengabaikan firman sebenarnya sama dengan kita membunuh jiwa kita sendiri. Kalau kita rindu hidup benar, damai, dan kuat menghadapi badai, maka firman harus kita terima dan simpan setiap hari, setiap waktu. Selanjutnya, di ayat yang kedua hingga yang keempat menekankan bagaimana hikmat harus dicari dengan hasrat. Ada banyak kata kerja aktif di sini. Memperhatikan, mencenderungkan hati, berseru, menunjukkan suaramu, mencari, mengejar. Ini bukan proses pasif, tapi pencarian yang sungguh-sungguh dan penuh kerinduan. Bahkan digambarkan seperti seseorang yang mencari perak atau harta yang terpendam. Coba bayangkan jika kita tahu ada harta karun tersembunyi di suatu tempat, pastinya kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya, bukan? Demikian pula juga dengan hikmat. Ia adalah harta yang berharga, yang tidak bisa kita dapatkan dengan santai-santai saja. Kita harus mencarinya dengan segenap hati dan kerinduan. Karena itu jangan pernah berhenti bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata selesai dalam belajar firman, tidak ada kata cukup untuk mengejar hikmat Tuhan. Justru semakin bertambah usia, hikmat kita pun seharusnya bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan puncaknya dari yang kelima, kesungguhan menginginkan hikmat akan membuat kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Inilah tujuan dari hikmat. Bukan sekedar memecahkan masalah atau mencari solusi, tetapi soal relasi yang benar dengan Allah. Dalam terang perjanjian baru, kita tahu bahwa Yesuslah perwujudan hikmat Allah. Kolose 2 ayat yang ketiga, sebab di dalam Dialah, yaitu Yesus Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dengan kata lain, mengejar hikmat sejati berarti kita sedang mengejar Yesus Kristus itu sendiri. Ia adalah sumber segala hikmat yang kita butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, baik itu soal pekerjaan, keluarga, mendidik anak, menentukan masa depan, atau membuat keputusan-keputusan penting,
Kepada siapa kita mencari pertolongan? Kepada siapa kita mencari nasihat itu? Apakah kepada orang lain? Atau kepada diri kita sendiri? Atau kepada Tuhan Yesus yang adalah hikmat Allah yang peduli kepada setiap hidup kita? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk mengejar hikmat, seperti mengejar harta yang sangat berharga dengan kerinduan dan ketekunan itu. Jangan puas dengan hidup yang kita jalani berdasarkan akal ataupun insting kita semata. Tapi mari jalani hidup ini dengan hikmat Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya yang hidup. Mari membaca Alkitab kita setiap waktu, setiap hari. Sehingga hikmat Tuhan inilah yang menolong dan menuntun langkah setiap yang akan kita ambil di depan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak puas dengan hikmat yang ada di dunia ini. Buat hati kami Tuhan, untuk selalu rindu akan firman-Mu dan haus akan pengertian-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengejar hikmat-Mu, karena di sanalah kami menemukan Engkau. Bentuk kami Tuhan menjadi pribadi yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengenal Engkau Yesus Kristus lebih dalam setiap hari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.